terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Yusuf Kalla saling menuding dengan Ridwan Ramli terkait jabatan Menteri Keuangan. Jadi Yusuf Kalla menuding Ridwan Ramli tidak bisa memimpin karena sudah dikasih jabatan lain tidak mau. Hanya mau jabatan Menteri Keuangan yang dikuasainya. Yusuf Kalla menyatakan SBY tidak pernah memanggil Ridwan Ramli sebagai menteri untuk menjadi Menteri Keuangan. Berarti Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak senang kepada Ridwan Ramli. Selanjutnya Ridwan Ramli menurut Yusuf Kalla yang menjegal Ridwan Ramli untuk diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Keuangan. Kata Ridwan Ramli, Yusuf Kalla yang menjegal Ridwan Ramli untuk menduduki jabatan Presiden, untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mana yang benar kita tidak tahu, tetapi kelihatannya kinerja Ridwan Ramli ini tidak baik, karena di zaman Presiden Gus Dur pernah diangkat menjadi menteri, tetapi hanya 2 bulan. Dalam pemerintahan Joko Widodo pernah diangkat menteri, tetapi hanya 11 bulan lalu diresapel. Pernah ditawari jabatan Menteri Perindustrian kalau tidak salah. Tidak mau karena bukan keahliannya, hanya menjadi Menteri Keuangan dia mau. Jadi kelihatannya tidak bisa memimpin. Kalau bisa memimpin, jabatan Menteri Perindustrian pun dapat diterima seperti Menteri Kesehatan sekarang, bukan bergelar doktor, tidak bergelar dokter, tetapi bisa memimpin Kementerian Kesehatan tersebut. Ya itulah saya lihat tudingan-tudingan dari kedua belah pihak. Tudingan daripada Yusuf Kalla menyatakan bahwa Ridwan Ramli ini tidak pernah dipanggil Susilo Bambang Yudhoyono untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan. Mungkin kalau jabatan lain ditawari, mungkin dia tidak mau, sehingga dia dianggap tidak bisa memimpin. Kalau dia bisa memimpin, tentu apapun jabatan yang diberikan kepadanya pasti dia terima. Demikian juga tudingan Ridwan Ramli sama Yusuf Kalla, katanya yang mengganjal daripada Ridwan Ramli menduduki jabatan Menteri Keuangan adalah Yusuf Kalla itu sendiri katanya. Apapun alasannya, kita tidak tahu mana yang benar atau yang salah ini. Karena kedua belah pihak punya alasan masing-masing menyatakan kebenarannya. Jadi kalau saya lihat, memang kinerja daripada Ridwan Ramli ini kurang baik. Sudah pernah dikasih jabatan yang bukan sebagai Menteri Keuangan, mungkin sebagai Menteri Perindustrian sudah pernah dikasih jabatan sama dia. Tetapi katanya dia tolak karena itu bukan keahliannya. Keahliannya kata sebagai Menteri Keuangan. Jadi kalau tidak ada Menteri Keuangan, ya tentu tidak bisa dikasih karena Menteri Keuangan sudah ada. Tentu tidak akan dikasih sama dia lagi yang dipakai. Sehingga dia saya lihat tidak bisa memimpin. Kalau orang bisa memimpin, dimanapun dia ditempatkan, dia bisa memimpin lembaga tersebut. Apakah dia sebagai pengusaha, atau apakah sebagai pedagang, atau apakah sebagai Kementerian Pertahanan, Menteri daripada Perindustrian, dan kementerian apapun namanya. Kalau dia bisa memimpin, tentu dia bisa memimpin dimanapun dia ditempatkan. Itu namanya orang berkualitas. Kalau orang berkualitas, dia kalau merasa dirinya pintar, dimanapun dia ditempatkan, ya tentu harus bisa memimpin. Ya jangan seperti Ridwan Ramli ini memilih-milih jabatan. Padahal seperti yang diberikan Joko Widodo tersebut, diberikan Menteri Perindustrian, dia tidak mau. Nah ini kan yang memilih-milih jabatan. Padahal ini kesempatan besar ini mendapat jabatan menteri tersebut.
tetapi dia hanya ngotot ingin Menteri Keuangan. Ya tentu tidak bisa. Kita bekerja ini kan tidak bisa seenak kita, tergantung daripada pimpinan yang menggunakan kita itu. Ya kalau dia percaya sama kita, ya kita laksanakan sesuai dengan petunjuk pimpinan tersebut. Nah, itulah saya lihat kekurangan daripada Rizal Ramli tersebut. Kalau otaknya mungkin pintar dia, tetapi hanya di bidang ekonomi, hanya di bidang ekonomi saja. Kalau di luar ekonomi langsung dia bingung mungkin ya, tidak tahu apa-apa. Sehingga dia selalu mengejar jadi Menteri Keuangan. Padahal Menteri Keuangan itu masih ada yang lebih bagus dari dia, sehingga tidak dipakai dia. Tentu kan Presiden tahu mana yang lebih bagus di antara orang itu dan bisa bekerja sama dan lebih bagus kinerjanya. Presiden itu kan yang tahu dan bisa nanti mengangkat siapa menjadi stafnya, menjadi pembantunya. Nah, itulah saya lihat kekurangan daripada Rizal Ramli ini, suka memilih-milih jabatan. Seharusnya jabatan yang ditawarkan sama dia itu merupakan kesempatan yang masih itu untuk menuju jabatan setingkat menteri. Jadi harapan saya, janganlah suka memilih-milih jabatan. Apa yang diberikan jabatan tersebut dan diterima. Seperti Menteri Kesehatan, dia pendidikannya dokter, tetapi dia pendidikannya bukan dokter, tetapi dia bisa memimpin Kementerian Kesehatan. Berarti kepemimpinannya bagus. Itulah saya lihat. Jadi Rizal Ramli ini jangan suka memilih-milih jabatan. Kalau diberi kesempatan memegang jabatan, ya laksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih.